Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai konfigurasi dan instalasi instalasi DHCP server di CentOS 7. Kita langsung saja mulai. Oke, baik. Di sini saya Raihan bakal menjelaskan tentang pengertian dari DHCP. DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu sebuah protokol jaringan yang berfungsi untuk memberi alamat IP secara otomatis. Maksudnya, di pemberian alamat IP itu ada dua jenis, ada statik dan juga dinamis. Untuk statik itu ibaratnya kita masukin secara manual si IP-nya ke masing-masing, baik itu komputer atau perangkat perangkat yang lainnya. Tetapi untuk yang dinamis itu dia untuk memasukkan IP-nya itu secara otomatis. Jadi ketika sebuah perangkat itu tersambung ke dalam sebuah jaringan, maka si perangkat itu bakal langsung dapat si alamat IP-nya. Nah, DHCP server bisa diinstal di Windows Server, di Linux Server, dan bahkan bisa diinstal di router. Kemudian untuk DHCP server ini tentu saja harus setting dulu di servernya sebelum sebelum si DHCP-nya itu digunakan. Karena di dalam DHCP server itu nanti kita bakal menentukan range IP-nya. Jadi mau IP berapa aja yang bakal digunakan oleh si server ke hostnya. Kemudian juga kalau kita udah pakai DHCP server ya kita tidak perlu mengatur IP-nya secara manual. Lanjut ke topologi. Di sini topologinya masih sama ya dengan yang tugas sebelumnya. Nah, kurang lebih topologinya itu seperti ini. Di sini ada virtual server yang menggunakan CentOS 7. Kemudian ada dua klien, yang satu virtual memakai Windows 7 dan yang satu lagi fisik memakai Windows 10. Untuk range IP address yang telah ditentukan di dalam tugasnya itu 10, 20, 30, 1/26 sampai dengan 10.20.30.5/26. Nah, mungkin kita bakal lanjut ke proses penginstalan DHCP. Ya, baik. Untuk penginstalan DHCP, di CentOS sendiri memiliki package DHCP-nya itu yang namanya DHCP. Nah, jadi untuk penginstalan DHCP itu tinggal mengetikkan komen yum install DHCP min y supaya otomatis si answer. Tapi sebelumnya itu pastikan dulu terkoneksi ke internet si server CentOS-nya. Kan itu si servernya menggunakan, salah satunya itu menggunakan NAT ya, supaya terkonek ke internet. Nah, sesudah koneksi ke internet lalu lalu install si DHCP-nya. Ketika sudah diinstal, nah si package itu mempunyai file konfigurasi default, yaitu di etc dhcp dhcpd.conf. Nah, di sana si DHCP itu ada apa ya? Kelahan. Nah, gitu. Nah, udah dibuka kan si etc dhcp dhcp.conf-nya, dhcpd.conf dibuka.
dengan hak aksesnya itu super user ya, sebagai root. Nah, di sana ada hasil konfigurasi DHCP. Nah, saya akan menjelaskannya. Nah, yang subnet 10, 20, 30.0 itu adalah network dari si jaringan lokalnya gitu. Jadi termasuk si client server dan kliennya gitu. Supaya emang mendasarnya emang konfigurasinya gitu ya. Lalu tentuin juga netmasknya gitu. Kan tadi sesuai ya sesuai perintahnya gitu. /26 teh traffic /26 itu 255 255 255 192. Nah, lalu si range itu kan 10, 20, 30, 1. Terus 10, 20, 35. Nah, yang 10, 20, 31 itu teh awal dari hostnya. Terus 10, 20, 35 itu akhir dari hostnya. Sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan dari tugasnya gitu. Untuk penjelasan konfigurasi selanjutnya, silahkan Putri. Baik, selanjutnya untuk baris option domain name server itu merupakan IP dari DNS servernya. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu option domain name DNS. Option domain name merupakan nama dari server DHCP yang nantinya akan ditampilkan pada info klien. Kemudian di bawahnya ada option router. Option router dengan IP 10.20.30.1. IP itu merupakan gateway dari DHCP servernya. Kemudian pada baris selanjutnya ada option broadcast address. Nah, di sini kita mencantumkan broadcast address dari server DHCP-nya. Kemudian pada baris selanjutnya ada default last time, yaitu merupakan waktu peminjaman IP yang diberikan oleh server kepada klien. Nah, di sini formatnya itu dalam satuan detik. Lalu selanjutnya ada next list time, yaitu waktu maksimal server memberikan IP kepada klien. Nah, jika sudah, kita save hasil konfigurasinya. Lalu kita enable paketnya. Klik enter. Kemudian kita restart. Setelah itu kita juga bisa melihat apakah status dari server DHCP ini berhasil atau tidak. Kita bisa melihat statusnya dengan mengetikkan sistem ctl status DHCP. DHCPD. Setelah itu, kita bisa langsung mengujinya ke klien yang akan dijelaskan oleh Baik, bismillah. Karena kalau misalkan pastikan servernya sudah benar dan juga lokalnya sudah benar, maka bisa dicek ya dengan virtual host adapternya yang kita koneksi dengan klik properties status. Nah, ini kita pasti terlebih dahulu ya, ini obtain IP address automatic yaitu secara DHCP, lalu kita bisa dicek statusnya. Di statusnya
Nah ini ya, 10, 30, 10, 20, 32. Kenapa 10, 20, 32? Karena 10, 20, 31 itu sudah digunakan oleh servernya sendiri. Maka secara otomatis akan mendapatkan 10, 20, 32. Lalu untuk IP untuk klien fisik udah selesai. Maka bisa kita lanjut ke klien virtual. Di sini klien virtual masih menggunakan Windows 7. Lalu kita cek ya koneksinya. Nah ini kita sama ya kayak tadi, IP address-nya kita otomatiskan terlebih dahulu. Jadi ini kita akan menerima IP address DHCP. Lalu setelah itu kita bisa cek statusnya atau detailsnya. Nah ini detailsnya 10, 20, 32. Jadi setelah ini bisa saja berurutannya. Jadi misalkan 10, 20, 31, 10, 20, 32, 10, 20, 33, sampai 10, 20, 35, seperti itu. Dan juga ini sudah bisa terhubung ya. Pastinya sudah bisa terhubung dengan servernya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah DHCP adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mempermudah kita untuk berbagi IP. Jadi misalkan kita itu ada sebuah labcom atau sebuah jaringan lokal dan kita ingin membagikan IP komputer tersebut atau IP host tersebut. Nah, kita bisa menggunakan DHCP ini supaya untuk mempercepat dan mempermudah untuk pembagian IP-nya. Seperti itu. Jadi cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, baik itu dari segi penyampaian atau dari segi materi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.